Selamat pagi Mas Bayu. Pagi. Nih kita bertemu lagi teman-teman di Design One on One bersama saya Sigit dan ini Mas Bayu Amus, Head of Product Design Ruang Guru. Pagi ini kita akan belajar soal design leadership, kelanjutan dari episode pertama ya bersama Monica Halim. Mungkin kita ingin ngobrol lagi lebih lanjut dari perspektif yang berbeda gitu dari Mas Bayu. Mas Bayu ini sebelum di Ruang Guru di Traveloka ya. Ya. Terus sebelumnya nanti mungkin bisa dijelaskan kayak career history-nya juga gitu. Oke. Terus kita juga belajar kayak intinya sih belajar soal gimana caranya building a design team, terus scaling design team juga. Terus mungkin bagi teman-teman yang beraspirasi menjadi manager gitu ya, people manager, itu tipsnya gimana gitu. Oke, silakan Mas Bayu, mungkin kita kenalan dulu. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman sekalian. Thank you juga buat Sigit udah diundang ke acara podcast ini. Kesempatan menarik buat aku lebih mengenal banyak rekan-rekan lain di dunia UX dan product design juga. So, perkenalkan, namaku Bayu Amus. Saat ini menjabat sebagai Head of Product Design untuk Ruang Guru. Sebelum itu, aku Senior Design Lead di Traveloka. Terus sebelum itu, aku jadi Acting Design Lead di salah satu startup Thailand, namanya itu Eco Communication. Terus sebelum itu, aku menjabat sebagai Head of UX-nya di OLX Indonesia. Sebelum itu, salah satu senior konsultan di Somia Consulting. Itu sedikit latar belakang. Kalau perkenalanku dengan dunia UX itu dimulai sekitar tahun 2000, waktu dulu ikutan ada satu company software development namanya itu Mitrais di Bali. Soal itu perjalanannya seperti tadi aku bilang, pindah ke Somia, terus ke OLX dan seterusnya. Oh, sempat di Somia juga ya? Iya. Oke, mungkin kalau dilihat dari perjalanan karirnya Mas Bayu itu udah manage people ya, udah manage design team itu sejak mulai di mana ya? Sejak pertama waktu dulu di Mitrais. Jadi aku di Mitrais waktu itu tuh jadi senior GUI, Graphical User Interface Design. Tapi ternyata begitu aku udah join, mereka reveal rencana kalau mereka mau melepas si tim desainnya itu menjadi satu departemen tersendiri, dan aku diminta untuk establish basic-nya. Jadi waktu itu aku nyiapin untuk job desk-nya, terus competency review system-nya, performance management-nya, leveling-nya, termasuk sampai ke silabus untuk basic introduction about user experience ke rekan-rekan developer. Itu pertama waktu di Mitrais. Dan sesudah itu ya alhamdulillah memang pengalamannya selalu dalam hal membangun tim dengan kondisi organisasi yang berbeda-beda. Makanya tadi menarik waktu Sigit bilang bahwa barangkali yang beraspirasi untuk menjadi design lead atau people manager, itu nanti akan aku bahas juga reveal bahwa setiap organisasi itu, kalau kita bicara mengenai kematangan organisasi, ya entah itu dari Nielsen atau sumber lain yang bilang UX maturity-nya itu seperti apa. Nah, ini challenge-nya beda-beda dari masing-masing level. Itu bisa aku share. Ya. Oke, itu di Mitrais itu tahun berapa dulu ya, Mas? Mitrais itu 2009 mulai. Wah, lama banget ya. Nah, mungkin sebelum kita menggali lagi soal leadership itu pengen tahu kayak perbedaan. Ya pasti kan maturity level UX di Indonesia itu tahun 2009 sampai sekarang tuh beda banget ya. Itu challenge-nya dulu sama sekarang bedanya apa ya, Mas ya? Oke, kalau challenge-nya 2009 itu waktu itu seingatku nggak ada company yang klaim bahwa mereka mempraktekkan UX design. Kecuali mungkin di mungkin selevel Telkom kali ya, udah cuma waktu itu mereka nggak announce lah. Jadi pada saat aku waktu itu bergerilya di LinkedIn tuh cuma ada beberapa nama yang muncul. Udah ada LinkedIn dulu ya? Ada. Nah itu kepake banget. Jadi kontakin praktisi-praktisi UX yang asalnya itu dari Indonesia.
Nah, disitulah ketemu sama Sulis yang terus kemudian bikin Somiya. Terus sama Boris sekarang di Gojek. Terus sama Konita. Konita juga pernah di Traveloka dulu. Gitu. Terus dari situ kita ngobrol-ngobrol. Gimana nih kalau kita ngumpul untuk bisa sharing knowledge juga sama yang lain. Nah, mulai itu jadi bibit-bibit dulu terbentuk UXID sampai sekarang kemudian jadi organisasi itu udah jalan sendiri. Saya Awalnya dulu di situ waktu di Bali. 2009 saya masih jadi junior designer. I see. Terus 2014 tuh pertama kali ikut meetup UXID. Tapi masih yang di kantor apa tuh? Magnifate ya, lupa. Oke. Ya, kecil Yang banget di lah BINUS itu. ikut yang di BINUS. Enggak, itu cuman sesi itu aja, terus itu di situ ketemu Sulis, Konita, saya lupa siapa lagi. Pokoknya ada beberapa lah. Ya. Nah, terus kalau tantangan dulu karena belum banyak yang kenal, jadinya yang sulit itu memasarkan, gue punya service UX nih, gitu. Iya. Itu termasuk susah waktu, kemudian akhirnya Sulis balik ke Indonesia. Tuh kita jadi bisa fokus di Somiya untuk introducing service-nya ini, dan karena network-nya Sulis juga bagus, jadi waktu itu langsung boom itu. Yang tadinya kita mau aiming, ini kayaknya cocok buat market Australia deh, kita mau remote. Ternyata banyak dari Jakarta. Sampai akhirnya kemudian Somiya pun tumbuh pesat. Dari tadinya kantornya di Bali, sampai harus pindah ke Jakarta. Gitu, karena demandnya banyak. Nah, tapi di luar dari sebagian kecil company yang mengerti atau tertarik UX itu apa, banyaknya sih masih pada nggak terlalu peduli atau menganggapnya UX design itu ya sama aja lah, cuma nama baru dari web design gitu. Itu. Nah, terus yang menarik tuh fenomena ketika startup mulai banyak. Nah, terus mereka kan banyak bercermin sama modelnya dari Silicon Valley. Terus salah satunya di situ adalah melihat bahwa desain ini sebenarnya bisa jadi satu added value untuk kemudian ningkatin performa dari si produknya itu sendiri. Dan banyak yang kemudian secara serius pengen apply UX design ini gitu. Dulu namanya masih UX doang, simple ya, belum berkembang jadi. 2009 itu UX ya udah ya. Saya kira human factor atau apa gitu. Itu human computer interaction, HCI. Itu masih banyak sih. Cuman justru term itu kan masih terlalu akademis kalau dulu, jadi nggak dipakai di kita. Itu. Nah, terus kalau dari sisi challenge yang aku lihat dari beberapa kali pindah startup itu, nah itu tergantung dari si maturity-nya sendiri. Maturity dalam artian itu seberapa paham para stakeholder-nya itu ngerti UX itu aktivitasnya seperti apa dan apa yang bisa dia kontribut terhadap bisnis. Nah, faktor yang kedua ini yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau si organisasinya itu masih di maturity level yang rendah gitu, biasanya UX design, UI design, product design itu masih muncul sebagai afterthought. Dalam artian semua yang ngerjain mengenai product development itu business team sama product team. Nanti nyampe ke tim desain itu udah muncul kepada ini speknya, ini halamannya, kita mau ada fungsi ini. Jadi lebih sekedar eksekutor atau drafter gitu. Nah, seiring dengan si company-nya makin mature, nah itu kemudian mulai ada kesempatan untuk bisa lebih ngasih kontribusi ke business value-nya itu sendiri. Misalnya dengan kita ensuring product and market fitness-nya. Selama ini kan itu dikerjain sama tim marketing, sama tim bisnis. Tapi seringkali juga tools-tools yang dipakai itu kan lebih pada tools-tools yang kuantitatif. Berdasarkan survei, berdasarkan statistik, berdasarkan analytics. Gitu. Nah, UX design, atau secara general bisa kita bilang user-centered design ya, desain yang berpatokan kepada kebutuhan user, itu kemudian memberikan kontribusi berupa insight-insight dari sisi kualitatifnya itu sendiri. Maksudnya gimana? Kalau si kuantitatif lebih menunjukkan apa yang terjadi, nah dengan kualitatif metode kita bisa bantu untuk nyari tahu why-nya. Why-nya, kenapa orang bertindak seperti ini, kenapa dia suka ini, kenapa dia nggak suka itu, motivasinya apa, fear-nya apa, affordability-nya kayak gimana. Nah, dari sini kemudian yang terjadi adalah
sebelum si organisasi itu melaunch produknya ke market, dari sisi UX ini bisa masuk untuk kemudian bantu untuk validating si hipotesis yang kita punya di awal itu. Jadi pada saat kita misalnya sebelum gede-gedean launch atau even sebelum diproduksi, masih di awal di konsep, datang ke user, ngobrol, cari tahu feedback-nya gimana, itu kita bisa improving si certainty levelnya itu dari yang tadinya misalnya 50-50 lah produknya berhasil atau enggak, kita bisa ningkatin sampai 70-80%. Confidence levelnya itu. Baru sudah itu baru masuk ke tahap produksi. Jadi nggak banyak bongkar pasang yang terjadi pada saat sudah masuk ke tahap development. Karena makin awal kita scrutinize the idea, makin banyak feedback masuk, makin cepat bisa kita ubah karena formatnya masih low fidelity misalnya atau medium fidelity, belum sampai ke actual produknya. Karena kalau udah masih ke actual produknya kan mahal banget ya. Ada satu gambaran kasar bahwa cost untuk memperbaiki satu aplikasi saat dia sudah develop itu 10 kali dibandingkan pada saat dia masih dalam tahap konsep, dan si konsep pun sebenarnya 10 kali lipat lebih tinggi dibanding dia masih dalam tahap drafting atau masih early iteration-nya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat maturity level ini kan mungkin peran design leadership itu ada di situ juga ya. Kayak misalnya kita masuk ke satu organisasi, mungkin mereka maturity level UX-nya atau desainnya itu masih rendah gitu. Nah, menurut Mas Bayu itu gimana caranya desainer itu bisa mulai mengangkat maturity level itu gitu? Dan apakah itu juga disebut design leadership ya? So, jadi intinya kalau desain leadership itu kan gimana caranya proses desain yang kita punya bisa ngebantu si organisasi untuk ngebayangin ke depannya itu bisa kayak gimana. Sekaligus dari tools-tools desain yang kita punya ini untuk memastikan bahwa visi itu bisa kita capai loh gitu. Bukan cuma sekedar prediksi nggak jelas, tapi dengan tools yang kita punya bisa bikin that vision into reality. Nah, itu sebenarnya tujuan dari lingkup dari si desain leadership itu sendiri. Nah, dalam prakteknya itu sendiri, kalau terkait tadi si maturity levelnya, iya sangat berpengaruh style dari strategi dari si desain leadership-nya ini sendiri. Kenapa? Karena masing-masing maturity stage organisasi itu challenge-nya beda-beda. Katakanlah, kalau ngambil patokan katakanlah 1 sampai 6 itu udah nirvana, 1 itu benar-benar yang nggak mau tahu produk desain itu apa. Nah, rata-rata aku lihat startup Indonesia itu, apalagi yang baru-baru masih kecil, itu adanya di level 2 sama 3. 2 dan 3 itu maksudnya sudah ada ketertarikan terhadap UX atau terhadap product design, user-centered design, tapi masih diberlakukan sebagai satu tools. Belum diintegrate terhadap strategic function. Itu level 2. Kalau level 3, biasanya itu udah dikasih departemen sendiri atau punya tim sendiri. Udah mulai punya budget buat research gitu. Kalau misalnya di level 2, misalnya kita bilang, kita mau user research dulu nih, gitu. Butuh 5 user per persona. Kita butuh 3, berarti butuh 15 user. Terus untuk engagement-nya sekitar sebulanan lah, mulai dari nyari filtering, kemudian interview-nya, testing-nya, analisisnya gitu. Itu yang terjadi biasanya dari tim manajemennya angkat tangan. Sorry, kita kan startup, nggak punya dana buat research gitu. Nah, ini juga jadi harus hati-hati. Waktunya juga nggak ada gitu ya. Iya. Kita maunya langsung desain, launching, terus belajar dari situ. Iya, kadang-kadang nggak belajar dari situ juga gitu. Pokoknya bikin this is need to be good enough to launch. Jangan sampai coba pergunakan komponen desain dan coding-coding yang bisa dipakai seterusnya gitu. Nah, jadi di internal organisasinya sini masih ada konflik. Apakah gua beneran mau pakai sprint? Apa gua mau pakai agile? Atau gue memakai waterfall gitu. Sebenarnya kalau agile kan sebenarnya goalnya build fast, launch fast, learn fast gitu.
Sementara kalau yang waterfall kan udah pokoknya bikin gini, ke depannya harus bisa terus dikip kayak gitu. Nah, jadi masih banyak konflik kayak gitu kalau untuk di level 2 sama level 3 tuh. Nah, naikinnya gimana tuh, Mas? Sampai ke level 3 naikinnya atau adalah selanjutnya? Oke, jadi harus kita mengerti, walaupun kita punya tools-tools yang keren kayak misalnya design thinking, ada 6 steps, terus ada design sprint, banyak halnya kita harus bisa ngerti dulu kekhawatiran sama ketakutan dari si stakeholders-nya itu apa. Kalau misalnya dia masih belum percaya, UX bisa ngasih contribution. Itu bakalan susah banget untuk ngasih untuk minta untuk minta budget. Nah, jadi yang terjadi pertama adalah kita harus dapetin trust dia dulu untuk hal-hal yang sederhana. Kalau yang berhasil sama aku berapa kali coba itu dengan ngelakuin user research. Jadi waktu dibilang kita nggak ada dana buat user research, namanya juga startup gitu ya. Akhirnya aku inisiatifnya oh ya udah kalau misalnya aku dompleng tim lain, misalnya tim marketing atau tim sales atau tim customer support, saat misalnya user ada masalah, boleh nggak ikut aku sekalian nanya-nanya, oh boleh, ya udah akhirnya itu aku pakai jadi ajang untuk interview, the point gitu ya. ya sekaligus untuk testing ini juga kalau misalnya kita punya ide-ide produk baru yang masih simpel gitu. Jadi nanti pertama tim marketingnya atau tim supportnya udah beres, ya udah aku dapat waktu 15 menit dengan para stakeholders company-nya itu. Ya udah tanya segala macam lah, ngelakuin card sorting kayak apa, yang penting kita balik dapat insight. Nah, terus tapi kalau misalnya mereka, misalnya stakeholder ini kan mungkin mereka nggak ngerti, misalnya stakeholder, card sorting itu buat apa, metode ini buat apa, sebenarnya kayak kayaknya lu main-main aja gitu, kayak nggak ngelihat value-nya gitu kan. Tapi ya gimana ya? Apakah kita harus educate mereka juga kayak tools-nya ini apa aja atau sekedar lu ngelakuin user research aja udah gitu? Biasanya di level user research mereka udah cukup paham sih gitu. Kalaupun misalnya nanya, paling aku jelasin lagi. Kita mau insight gathering. Jadi dari produk yang udah kita punya sekarang, si user itu sebenarnya nemu masalahnya di mana dan kenapa. Kenapa? Karena insight dari actual user dengan insight dari katakanlah company representative itu biasanya beda. Kadang dari sisi bisnis ngelihatnya, oh masalah kita gini. Ternyata pada saat ketemu si usernya langsung, masalahnya beda, bukan itu sebenarnya gitu. Nah, jadi dengan kita cari tahu langsung, nah itu bisa dipresentasiin kemudian ke stakeholders-nya bahwa pada saat kita visit kemarin kita nemu insight ini loh, ini. Dan ini terbukti, misalnya kita udah cross check juga dengan tim business analytics-nya misalnya, bahwa emang ada masalah penurunan konversi di sini. Nah, itu yang kemudian walaupun si stakeholder-nya mungkin masih rada ragu-ragu, cuman karena nggak usah leap of faith gitu, tiba-tiba ngeluarin budget 20 juta, 30 juta buat research, tapi as simple as that, terus bisa kita masukin ke produk, mereka biasanya mau dengar. Jadi itu intinya. Kita harus understanding minimum effort yang bisa kita keluarin, kita bisa lakuin untuk bisa dapetin clarity dari user itu kayak apa. Banyaknya yang terjadi itu user research ketemu. Sama itu juga untuk improvement dari touch point antara desainer sama si stakeholders-nya juga. Yang sering aku temuin kayak gini. Di salah satu company aku pernah jadi antara desainer sama stakeholder itu ketemu cuman sebulan sekali or even mungkin 2 bulan sekali. Oke. Karena ya di company kecil kayak gitu biasanya CEO is the head of product juga gitu. Terus dia nggak ada waktu karena harus ngurusin bisnis juga, jadinya rada terlantar gitu. Yang terjadi adalah dikasih brief nih, katakanlah day one gitu. Ngerti? Ya udah ngerti gitu. Terus sama desainernya dikerjain lah 2 minggu tuh desain gitu, ngobrol sama yang lain-lain. Oke, dikembangin sampai udah jadi hi-fi. Datang ke stakeholders, yang terjadi adalah dibantai. Karena nggak komunikasi selama proses itu ya. Betul, karena ternyata nggak pernah ada cukup touch point untuk nyari tahu, yang gue kerjain ini di direction yang benar belum, atau masih harus kita rubah. Nah, apalagi kalau company-nya agile ya, dalam artian ada insight baru dari tadinya produk kita develop ke direction A,
kayaknya harus develop ke B nih karena insight yang baru gitu. Itu kan harus banyak kontak sama stakeholdernya untuk ensuring masih tetap ada di koridor yang diharapkan dari awal gitu. Challenge bisnisnya gimana, matrix yang pengen mereka lihat meningkat apa, desain kita masuk itu enggak. Nah, jadi ketemu 2 minggu sekali itu kurang. Atau even sebulan sekali itu sangat kurang. Jadi waktu itu yang terjadi juga aku rubah dari sisi workflow-nya, di mana kita maju ke stakeholder itu bukan dalam bentuk hi-fi, tapi dalam bentuk coretan-coretan yang sangat basic. Itu nggak apa-apa ya? Kenapa? Kalau kita presentasi yang belum polish gitu nggak apa-apa ya? Nah, ini juga satu challenge yang menarik, karena dari beberapa kejadian yang terjadi sih aku dikasih tahu gitu sama current employee-nya, kalau mau present ke bos udah harus hi-fi ya, karena dia ngelihat dan lain-lain gitu. Sementara aku, wah ya nggak bisa juga dong kan, sebelum masuk ke desain kita harus ensuring dulu dari sisi flow-nya udah bener belum, use cases yang kita mau address udah masuk semua belum, edge Itu kayaknya casesnya kayak gimana. mungkin kayak desainer itu bukan penyakit ya, tapi kayak kita tuh cenderung nggak pede Iya. gitu kalau nggak presentasi sesuatu yang udah bagus gitu. Padahal harus ditarik ke awal dulu. Sama kayak dokter, kan nggak bisa tiba-tiba, ini resepnya. Oke. Walaupun si CEO-nya bilang pertama gitu, gua batuk nih, gitu. Terus sakit dada kalau batuk. Terus kita kan dokter kan nggak tiba-tiba, oke resepnya ini Pak. Tapi nggak kan dicek dulu. Batuknya kayak gimana Pak, suaranya kayak gimana, coba saya dengerin. Coba dengerin dulu pakai stetoskop, paru-parunya seperti apa. Sakitnya tuh sebelah mana, terjadinya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, jadi yang terjadi kemudian untuk si design leadership ini untuk bisa facilitating communication itu ya kasih understanding ke stakeholders-nya. Kita mau ensuring dulu nih, kita on the right direction. Present dulu si user flow-nya, present dulu use cases-nya. Pada saat si stakeholder ngeliat, oke, kita mau gerak sini. Jadi dari use cases-nya kita dari yang 7 dipresentasiin, jadi kita mau 3 deh, tambah 2 yang lain yang gue rasa perlu tapi belum masuk di situ. Next-nya dari si flow-nya itu udah masuk ke wireframe-nya. Jadi dari flow yang kemarin nih, kita mau bikin wireframe-nya gini. Udah itu, next, tunjukin wireflow-nya seperti apa. Tapi kalau di startup kayak mereka tuh, aduh ngapain sih pakai wireframe, pakai gini, udah langsung aja UI-nya gitu. Itu kalau di startup kan beda banget tuh. Nah, itu emang satu challenge yang rada nyebelin sih, dalam artian, nah itu tadi, kalau misalnya maturity level-nya masih belum tinggi, kaitannya ya, ke situ ya. ya gitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya proyek-proyeknya simple kok gitu, apps lain juga udah pernah ngerjain, ya udah nggak usah rely pada user research, tapi lakuin benchmarking. Benchmarking dalam artian kita sebagai expert design ngelihat produk lain gini, aspirasi kita mau ke sini. Jadi kira-kira yang bisa kita kerjain berbasis dengan apa yang kompetitor kita kerjain ada seperti gini. Nah, udah itu user testing dengan konsep yang kita baru ini, kira-kira si user seberapa setting. Atau even, kalaupun misalnya belum ketemu masalah desainnya, bahwa si desain kompetitor itu tes sama target market kita, menurut mereka gimana, apa yang perlu di-improve. Jadi, key-nya itu tetap adalah ngobrol sama user. Apapun caranya ya? Ya, mau research, mau usability testing, pokoknya ngobrol sama user. Ya. Oke, ini kalau misalnya kita kaitin sama building a design team gitu ya, berarti ini udah masuk ke ranah people gitu ya. Dikaitkan dengan maturity level ini, di tahap mana kita bisa mulai membangun tim itu? Mungkin hiring secara agresif mungkin ya? Atau mulailah mungkin. Kalau organization maturity-nya masih level 2, itu bisanya desainernya kalau nggak single fighter, berdua. Di situ masih rada susah buat dapat funding. Terus kalau belajar dari pengalaman, dari Nielsen atau yang lain, mereka bilang bahwa paling nggak butuh waktu 2 tahun dari satu organisasi, dari yang tadi level 2 untuk naik ke level 3. Antara 2 sampai 3 tahun. Gitu. Lama ya? Lama. Kenapa? Karena yang harus dirubah kan kulturnya. Kultur sama proses bisnisnya itu sendiri untuk involving si UX-nya. Gitu. Nah, ini juga jadi satu wawasan yang menarik buat rekan-rekan yang masih baru mau terjun ke dunia desain, produk desain ini, bahwa
harus dimengerti dulu si company yang kita lagi mau lamar itu ada di level mana. Jadi kita nggak kemudian jadi terkejut, oh ternyata di dalamnya kayak gini, oh ternyata mereka nggak ngerti design thinking segala macam. Nah itu harus di prepare. Terus kita jadi kecewa gitu ya. Ya gitu. Dan itu juga Oke. yang sering terjadi. Aku kan volunteering juga di LinkedIn tuh untuk konsultasi gratis untuk mentoring. Karena selama aku ngelamar sana sini, zaman-zaman masih rajin ngelamar gitu, ternyata masalahnya rata-rata mereka nggak punya senior design leadership karena masih di level 2, paling banter level 3. Nah, itu masih perlu banyak bantuan, nggak bisa junior designer yang kemudian bikin strateginya gimana, harus dibantu visi dari seorang yang udah pernah di sana. Jadi that's why it happen. Aku ngelihat ada satu kesempatan untuk kebantuin rekan-rekan di situ. Nah, jadi siap-siap cari tahu si organisasi ini maturity-nya di level mana. Jadi kita bisa nerapin taktik yang sesuai. Kalau misalnya masih yang single designer kayak tadi, single atau berdua, ya cari itu sebisa mungkin ketemu user, mau itu usability testing dari produk lain yang udah ada atau validating konsep kita, do that. Nanti lama-lama si sambil tunjukin ke si stakeholder-nya, hasil dari insight kemarin kita taunya gini. Terus ya kerjasamalah sama tim produknya atau sama tim analytics-nya kalau ada. Dan ini berhasil kemudian ningkatin konversi dari tadinya berapa persen jadi berapa persen gitu. Tunjukkan hasilnya yang konkret. Kalau misalnya nggak ada analytics juga, simply ketemu sama user. Dari yang tadinya user kita rata-rata kecewa, sekarang user kita 70% merasa ini bagus gitu. Always kembaliin ke metrics. Ngasih hasil wawancara juga nggak apa-apa ya? Kayak Nggak feedback apa-apa. usernya kan? Karena atau masih di level itu juga kita masih berusaha untuk ngasih tahu ke si stakeholder, kita bekerja dengan cara ini dan feedbacknya valid loh. Gitu. Nah ya, misalnya tadi masih ada 2 desainer atau 3 desainer gitu ya. Terus kita udah dipercaya untuk hire desainer lagi gitu kan. Misalnya udah bangun desain tim itulah. Entah kita sebagai lead-nya atau kita bantuin lead-nya gitu. Kira-kira gimana ngelihat trajektorinya ya? Kayak misalnya siapa yang harus di-hire dulu selanjutnya gitu? Apa desainer atau researcher atau apa gimana? Kayak good question. Apa kita harus planning out atau ya sesuai kebutuhan yang besok aja gitu? Gini, jadi ideally kita proyeksi kayak 2 tahun, 3 tahun ke depan kira-kira level company kebutuhannya seperti apa. Ya. Atau paling gampang saat ini kerja berdua, itu banyak kerjaan yang overrun enggak, atau banyak kerjaan yang kemudian nggak kekerjain enggak, akibat terlalu banyak demand tapi resource cuma sedikit. Jadi kan ini sebagai senjata ke stakeholder, selama ini kita cuma bisa menuhin 30% capacity loh gitu. Padahal kalau kita totalnya ada segini, jadi kira-kira gue butuh tambahan orang 2 orang lah gitu. Jadi pakai measurement pada saat kita mau propose untuk penambahan resource atau staff ya. Katakanlah di approve, kita hire 2 orang, cara yang seperti gimana? Ini perlunya di map out current team itu seperti apa. Apakah end to end, makanya pakai istilah kayak product designer atau UI UX designer gitu. Atau specialize itu ada design researchers, ada interaction designer, ada UI designer, ada copywriter, ada UI developer. Nah, lihat mana. Atau kalaupun misalnya katakanlah belum pakai gelar-gelaran dari existing tim yang ada, kuatnya di mana? Apakah kuatnya di research? Apakah kuatnya di turning research into insight? Apakah kuatnya di turning insight into design concept atau dari design concept menjadi visualisasi? Yang kira-kira masih missing di mana? Nah, itu yang dicari. Jadi nanti complementing each other kerjaannya. Berarti memang harus ada kayak dokumen planning gitu ya, kayak maunya kayak gimana gitu ya. Oke. Terus kan kita suka lihat nih startup udah ada VP of Design langsung atau Head of Product Design langsung. Itu kapan sih perlunya seperti itu yang level strategis gitu? Kalau yang perlunya di level strategis itu biasanya company-nya yang udah level 3 ke atas ya. Rata-rata 4 ke atas, 4 sama 5. Rata-rata unicorn Indonesia itu antara level 4 sampai 5. Mungkin ada yang udah 5,5, cuman belum pernah aku compare secara real ya. Nah, dari sini
yang perlu kita lakuin next itu kalau terkait si posisi desain leadership itu sendiri, karena pada si organisasi yang di level-level segini, 3, 4, 5 itu memang sudah ngelihat bahwa si desain tim ini perlu lebih di-manage dengan lebih profesional. Entah itu apakah output-nya mau ditingkatin, atau misalnya mereka ngerasa desain bisa ngasih feedback terhadap business direction-nya juga. Makanya ada posisi-posisi yang di level strategis kayak head atau event VP, kayak gitu. Itu sementara kalau masih yang lebih ke arah executing misalnya biar lebih, itu lead biasanya yang banyak dibutuhin level-level lead. Oke. Kalau ditanya lebih susah mana building sama scaling design team, lebih susah mana, Mas? Lebih susah building, apalagi existing. Building ya. Karena kalau misalnya kita sebagai lead masuk ke satu tim, nomor satu kan kita harus bisa gaining trust dari mereka dulu sebelum kita kemudian bisa ngajuin resep-resep untuk perubahan, untuk improvement seperti apa gitu. Karena kalau misalnya dari awal trust-nya nggak ada, kerjanya jadi nggak sinergis gitu, ntar performance-nya juga jadi turut terpengaruh buruk. Gitu. Kalau scaling up sebenarnya lebih enak dalam artian udah dikasih budget, tinggal kita tentuin. Oh benar, ya. Udah yakin ya. Iya, mau ke arah mana gitu. Jadi scaling itu baru bisa terjadi kalau dari sisi produktivitas sama kualitas dari existing tim itu udah bisa kita manage, kita improve. Jadi gini, seringkali kita nggak akan diminta untuk scaling dulu, tapi untuk improving what existing dulu. Kecuali kalau yang existing misalnya udah pernah ada yang level lead-nya atau senior design-nya, dan dari sisi kompetensi udah bagus, udah siap di scale up, nah itu beda cerita. Cuman biasanya itu kalau tugas pertama lead, ensuring dulu dari tim yang ada itu sudah mencapai kompetensi yang maksimal sama produktivitas yang optimum. Oke. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang aspiring gitu ya untuk jadi people manager gitu ya. Saya tahu mungkin teman-teman juga udah tahu kalau ada track IC gitu yang individual contributor sama manager kan. Nah, banyak yang mungkin mikir kalau misalnya gue pengen jadi lead gitu, gue pindah ke startup aja karena mungkin peluangnya lebih besar gitu. Kalau di korporat gitu mungkin lebih susah naiknya gitu kan. Nah, pengalaman Mas Bayu enaknya gimana ya? Atau itu tergantung masing-masing orang? Gini, mau opportunity to grow atau opportunity doang? Kalau misalnya strukturnya sudah kuat ya, kayak misalnya aku ngambil contoh Traveloka kemarin, kita salah satu foundernya Albert itu kan termasuk Chief Design Officer-nya. Terus masuk juga Amel, kita Amel dari IDEO sebelumnya. Jadi dari sisi proses, dari sisi mentoring, dari sisi even kita disupport kayak misalnya counseling untuk ketemu sama psikolog misalnya, itu disupport. Jadi dari sisi sistem itu udah bagus, kita tinggal belajar, oh dari sini, oh dari sini situ, oh dari sini situ gitu. Nah cuman di company yang udah strukturnya kuat kayak gitu, kemungkinan untuk kemudian naik level memang lebih terbatas. Ya gitu. Karena everything run by the system, misalnya gitu. Untuk design manager perlu pengalaman paling nggak 12 tahun untuk di bidang UX, misalnya gitu. Nah sementara kalau di startup, ya beda requirement-nya. Nah, sementara kalau misalnya di startup yang lebih kecil gitu, yang mungkin mereka masih let's see if it work lah, kita perlu design lead gitu. Yang dari sisi job desk sendiri mereka masih belum terlalu sure harus ngapain gitu. Nah, itu kesempatan yang bagus untuk kemudian membawa perubahan si company-nya itu, building as it grow, sekaligus juga kesempatan buat kita punya privilege untuk exploring the unknown. Kalau di company yang udah rigid, dia udah strukturnya bagus, itu kan sedikit banget unknown-nya itu gitu. Nah, sementara kalau di company yang masih kecil, masih fluid, startup yang baru gitu. Misalnya, gue tertarik pengen nyobain juga ke arah product management nih. Jadi ngadain project-project atau role-role yang kemudian lebih
ikut terlibat ke sana gitu. Itu masih sangat bisa karena itu tadi opportunity-nya masih terbuka lebar, kemudian kemungkinan intrapreneurship-nya juga ngembangin divisi kita di dalam company itu seperti apa itu masih terbuka lebar. Intra berarti ke dalam ya? Ya. Oke. Berarti ada juga ya entrepreneurship tapi yang di dalam gitu ya? Ada. Ada ya? Oke, ini mungkin ada yang banyak yang nanya juga misalnya what does it take to be a design leader gitu. Kayak kualitas-kualitas apa yang harus yang kita kembangin di dalam diri. Oke, yang pertama harus ngerti goal dari desain proses itu apa. Terus kedua, gimana mengkaitkan antara desain proses dengan proses-proses lainnya di company tersebut. Entah itu product manager itu kerjanya ngapain sih? Terus developer itu kerjanya ngapain sih? Biz dev ngerjainnya itu apa sih? Gitu. Fungsinya di company. Terus ngelihat gimana desain bisa kemudian helping the company move bekerja sama dengan si divisi-divisi lain itu. Jadi harus ada pemahaman yang meluas di luar dari fungsi desain itunya sendiri. Jadi ngerti gimana to communicate with the stakeholders. Nah, kemudian kalau internally, understanding what it takes to create a good system. Sistem apa Bayangin gini, kita nganggap desain tim itu seperti apa? Apakah seperti misalnya mercenaries yang masing-masing udah punya tugas sendiri, udah punya area sendiri, terjun perang sendiri-sendiri, atau sebagai tim sepak bola misalnya. Nah, kalau kita sadar bahwa desain itu ternyata tim sport, ya bukan individual sport, kita harus bisa melihat bagaimana different role of the designers itu bisa saling memperkuat satu sama lain dengan ngatur strateginya itu sendiri. Misalnya dari sisi dari sisi workflow. Pertama, kita harus dapat info dari PM itu apa sih? Apakah udah masuk ke PRD, Product Requirement Document, atau event sebelumnya ke BRD, bisa dikoreksikan atau apa. Nah, cari tahu. Terus cari tahu juga kita bermain terbaik itu stylenya seperti apa. Nah, ini yang kemudian di-enforce, oke, style kita, kultur departemen kita adalah seperti ini. Nah, itu harus bisa di-manage. Jadi, harus kemudian nanti bisa ngarahin, lu kayaknya jago di bidang visualisasi deh. Kayaknya lu mulai sekarang belajar banyak untuk UI design atau visualisasi atau yang lain terkait situ. Nah, itu anggaplah jadi tim penyerangnya gitu kalau di sepak bola. Nanti tentuin juga ntar gelandangnya siapa, backnya siapa, kipernya siapa gitu. Jadi dengan understanding different role-nya ini, kita bisa ensuring juga bahwa kita mainnya itu bersama-sama. Harus ngerti bisnis juga nggak sih? Kayak misalnya metrics gitu ya. Harus ngerti metrik. Kayak ya, jadi kayak mungkin 20% jadi product manager juga, terus 10% jadi ngerti engineering juga gitu ya. Itu pemahaman dari sisi sebenarnya apa yang bisa desain contribute terhadap si bisnis strateginya itu sendiri. Misalnya ngerti. Kalau kalau misalnya people manager kan mungkin juga dealing with the people gitu ya. Apakah kita harus ngerti juga psikologi gitu? Oh iya. Sebenarnya it's not that simple kan kayak managing people gitu ya. Ya, tapi that's a good question karena untuk bisa jadi people lead yang bagus adalah kita harus bisa ngerti orang-orang yang kita lead itu kayak gimana. Termasuk itu triknya gimana tuh, Mas? Triknya yang always work all the time ya, listening. Oke. Selalu mulai dengan mendengarkan. Bukan dengan gue pengen lu gini, bukan. Mulai dengan mendengarkan. Jadi kalau yang biasa terjadi kalau misalnya baru masuk ke satu tim baru gitu, interview semua timnya. Lu selama ini kerja one on one gitu ya? Kajian seperti apa yang mau kerja itu? Ya, one on one. Cari tahu aspirasinya gimana selama ini yang nggak terpenuhi apa. Menurutmu selama ini yang itu tadi start stop continue dari proses yang udah berjalan, apa yang sebaiknya kita teruskan nih yang menurut lu oke. Apa yang perlu di stop, apa yang perlu kita mulai gitu. Nah dari itu kan mulai ketahuan, oh si ini ternyata aspirasinya ke arah sini, oh si ini aspirasinya ke arah sini. Mulai dipetakan, terus masing-masing di empower untuk bisa tumbuh di skill yang mereka suka itu.
Kalau misalnya nih, contohnya di timku kemarin ada produk copywriter, tapi udah aku perhatiin loh, kok ini intention buat research-nya bagus ya, kok ini research skill-nya kayaknya di atas rata-rata nih. Terus ada beberapa kali one-on-one ngobrol, ketahuan, oh emang dia punya aspirasi ke arah research. Jadinya gimana kita develop-nya, ya dibangun kalau misalnya IXD atau misalnya design researcher mau lagi ngadain research atau interview atau usability testing, ikutan dia, kita ajak masuk, jadi dia terlibat entah jadi observer, terus dimulai untuk bisa jadi fasilitator juga gitu. Nanti kan jadi dia punya skill set itu yang bahkan nanti bisa bantuin juga kalau memang diperluin itu. Atau misalnya ya aspirasi dia nantinya pengen jadi design researcher, ya udah kita dukung ke arah sana. Oke, ya listening skill itu ya berguna banget ya, baik untuk Betul semua level juga ya sebenarnya. Selalu sih itu konsep ramuan dasarnya tuh listening. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya sekarang di masa pandemi ini kan juga lebih sulit ya mungkin kerja ya. Sebagai design leader, apa sih yang Mas Bayu udah lakukan untuk membuat tim Mas Bayu itu lebih mungkin secure atau lebih nyaman atau ya mungkin solving any problem gitu. Dari sisi apanya? Dari kerjaan lah misalnya. Oke. Dari sisi kerjaan ya mau nggak mau kontak fisik tuh nyaris nggak ada ya. Sejak aku masuk ruang guru aja 2 bulanan itu belum pernah ketemu timnya. Belum pernah ketemu. Langsung sama sekali. Tapi jadinya kita gunain tools-tools yang ada untuk ensuring si komunikasi itu tetap jalan. Sambil ngerancang kayak misalnya seminggu sekali, yuk kita ada design review. Seminggu sekali kita ada progress meeting untuk understanding dari kerjaan yang awalnya. Misalnya awal minggu kita udah establish mengerjain kerjaan ABC minggu ini. Tapi ternyata tengah jalan ada project dadakan, project urgent yang mau nggak mau harus dikerjain. Nanti akhir minggu diupdate, oh yang berhasil di kemarin dikerjain project A, D, F. BC-nya kita switch ke next week. Nah, informasi ini kan akan berguna untuk tim kita internally, termasuk untuk diinformasikan ke si stakeholders-nya. Jadi, lebih pada nyusun tools-tools yang ensuring clarity sama transparansi sih. Gitu. Tapi juga nggak mengorbankan work-life balance juga ya? Mungkin. Iya. Termasuk kayak misalnya untuk stand up tuh kan tiap pagi ada botnya di Slack tanya how you feeling today misalnya. Itu tiap hari itu Mas ya? Tiap hari. Dan itu sebenarnya di organisasi yang lebih detail itu berguna untuk kemudian understanding level of stress dari tim kita. Gitu. Karena kalau misalnya ternyata stress levelnya itu udah jauh di atas batas, ya akan sangat pasti produktivitas turun. Oke. Yang mana itu akan berpengaruh buruk ke bisnisnya juga. Jadi seringkali itu kita udah punya tools kayak gini, pada saat udah mendekati ambang, kita kasih warning juga ke PM-nya, ke bisnis timnya. Saat ini kapasitas itu udah segini loh, kalau tambah lagi nanti ini kelihatannya akan mulai ada breakdown atau stress yang bikin malah ntar jadi detailnya menurun, terus kemudian ketelitiannya berkurang, dan lain gitu. Jadi bisa di-explain di awal. Nah, itu pentingnya untuk kemudian understanding tim kita itu pada saat hari itu lagi di mana. Termasuk what happened with them. Kalau misalnya, last weekend ngapain gitu. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang basa-basi, tapi di situ sebenarnya aku nggak dengerin. Oh, si anak ini ternyata sukanya ngapain. Oh, ternyata si anak ini yang menurut dia valuable apa, menurut dia nggak valuable apa gitu. Jadi itu kan berguna untuk ensuring juga bahwa dia happy di tim kita dan tetap bisa produktif juga, dan kita understanding different character of different people. Oke, ini kayaknya waktunya udah habis Mas Bayu. Oke. Makasih banget nih, kayaknya banyak yang belum dikupas sebenarnya. Mungkin nanti selanjutnya kalau misalnya ada waktu lagi bisa picking your brain again gitu. Dengan senang hati Sigit. Iya, makasih banget udah menyediakan waktunya di weekend ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya Mas Bayu ya. Amin.
Oke, makasih Mas Bayu. Yo, thank you, Git. Ya, Bye, ketemu guys. lagi. Bye-bye.